selalu. Selamat milad yang ke-28, semoga berkah selalu. Daun salam milik Kang Yaya ditanam dekat buah mangga. Yang menjawab salam dari saya mudah-mudahan masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja, marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan Agnes Monica yang cintanya tak ada logika. Puji, marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ijati yang telah menciptakan Dewan Juri yang baik hati yang insya Allah menjadi penghuni syurganya nanti. Syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur yang telah menciptakan insinyur, tukang bubur, tukang sayur, tukang cukur, dan juga tukang gali kubur yang insya Allah senantiasa bersyukur. Tak lupa juga sholawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada baginda kita tercinta, baginda kita termulia, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berhasil membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, dari zaman naik onta sampai sekarang zamannya naik mobil Toyota, motor Honda, dan HP Nokia. Dan tak lupa juga semoga sampai kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya patahkan lagi menjadi beratus-ratus kata dengan judul pentingnya mencari ilmu. Namun sebelum kita lanjut, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak aruf. Maka dari itulah izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa membeli kedong-dong. Perkenalkan, nama saya Neglita dari SMA BIP Malangbong. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat KPI IAILM yang dirahmati oleh Allah, di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang mengalami penyakit batin, terutama bingung. Dimulai dari bingung mencari jalan kehidupan, bingung mencari pekerjaan, bingung mencari kebenaran, bahkan bingung mencari pasangan. Betul? Gimana jomblo aman nih? Masya Allah. Lantas, apa sebenarnya obat yang ampuh untuk mengatasi segala kebingungan tersebut? Jawabannya yaitu dengan ilmu. Sebagaimana para ulama terdahulu berkata, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka dengan ilmu. Wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka dengan ilmu. Wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka dengan ilmu. Karena dengan ilmu, jalan hidup akan terarah, segala urusan menjadi mudah, masa depan menjadi cerah, bahkan wibawa pun akan bertambah-tambah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Sahabat KPI, IAILM dimanapun kalian berada, karena ilmu itu sangat penting dan sangat luas, maka Islam telah menganjurkan umatnya untuk selalu bertolabul ilmi sejak dini. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 109, yang artinya, katakanlah, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat Tuhanku, maka habislah lautan itu sebelum menulis kalimat Tuhanku. Sahabat KPI IAILM yang dimuliakan oleh Allah, lantas bagaimana sih cara kita untuk mencari ilmu? Ada yang tahu atau mau tahu? Nih, Neng kasih tahu ya. Caranya yang pertama, tuntutlah ilmu kepada guru, karena dengan hal itu akan membuat ilmu menjadi mudah dan insya Allah berkah.
Yang kedua, membaca buku atau kitab. Karena dengan membaca, wawasan kita akan menjadi luas, pikiran kita menjadi cerdas. Bahkan dengan membaca, akan terhindar dari fitnah kuota dadas. Yang ketiga, padilah ilmu dan guru sangatlah luar biasa. Maka dari itu, muliakan ilmu, muliakan guru. Hormati ilmu, hormati pula gurumu. Sahabat KPI IAILM, bahkan saking pentingnya ilmu, Imam Syafi'i pernah berkata, anak-anak muda yang malas ketika diajak belajar tidak mau, contoh, Neng belajar kamu, dan dia menjawab, tidak mau, maka takbirkan si Neng itu sebanyak 4 kali dengan niat, usolli ala hadihil mayyitati arba'at takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itulah, marilah kita berbondong-bondong menuntut ilmu agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wahai generasi muda, apabila kita bermalas-malasan di masa ini, maka tunggulah kehancuran di masa yang akan datang. Ingat, orang yang bodoh dianggap mati sebelum mati, sedangkan orang berilmu dianggap hidup walaupun dia sudah mati. Maka dari itu, marilah kita berdoa agar kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, diberikan keberkahan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hai teman semua, hormati gurumu agar ilmu selalu berkah di hidupmu. Bacalah Qur'anmu agar tenang selalu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Apabila ada kebenaran itu datang dari Allah, dan apabila ada kesalahan itu datang dari kebodohan saya sendiri, dan mudah-mudahan ada ampunan dari Allah Rabbul Ijati. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di lemari. Bila ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Undur maqala wa la tandur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.